وسدد لساني والحفظ بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa mengumpulkan kita pada majlis rutinan kita pada malam hari ini yang kita lakukan pada setiap minggunya. Alhamdulillah, Al-Fajr di sini sebagai pengganti daripada dua guru antum-antum sekalian yang berhalangan pada malam hari ini, yang mana pengganti daripada Al-Habib Ali Karor Al-Haddad dan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Syahab. Al-Fajr adalah pengganti daripada mereka berdua. Alhamdulillah, biiznillah wa biqudratillah, kita masih dikumpulkan Allah pada malam hari ini di tempat yang sangat dicintai oleh Allah, di tempat amat surganya Allah. Tidak semua orang bisa duduk di tempat ini pada malam hari ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan ganjarannya, ganjaran wong-wong yang hadir majlis taklim, ganjaran wong-wong yang hadir pada malam hari ini, kita ini berada di taman surganya Allah. Dah, dari mana ini sumbernya? Dari Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW, apakah pernah Rasulullah mengatakan dusta? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Tidaklah Rasulullah mengatakan ataupun dari segi perbuatannya ataupun ucapannya kecuali itu yang hak, kecuali itu yang benar. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, wahai sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati taman surga-surganya Rasulullah SAW, taman surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hampirkanlah. Ini dunia Rasulullah, dekati taman surga wahai Rasulullah. Tidak mungkin ada taman surga. Ini sahabat, kalau tidak tahu bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Zaman sekarang banyak wong tidak tahu ilmu tapi tidak galak bertanya. Nak menghukumi dengan hukumnya dewek, bahkan nak bertanya dengan saya dewek. Saya Google. Nak mayu dengan saya dewek, dengan saya Google ditanya, ini apa hukumnya ini? Banyak asatidz, banyak ustaz-ustaz zaman sekarang. Tanya, jangan malu ke kalau hal itu yang tidak kita pahami, apalagi yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sholat yang disari kita. Tanya ke ustaz-ustaz. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surganya Allah wahai Rasulullah? Yakni hilatul dzikir atau majlisul ilm, wa fi riwayatin ahad. Yakni majlis zikir. Alhamdulillah, sebelum mulai majlis taklim kita baca zikir kepada Allah. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan majlis taklim yang sekarang kita lakukan. Di dalam majlis taklim ini berapa banyak kebaikan-kebaikan. Bahkan ketika kita duduk di majlis taklim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat, maghfirah. Malam ini Al-Fajr tidak berani baca kitab karena ini istiadat daripada kebiasaan Habib Ali Karor, daripada kitab dari Dalilul Falihin yang dikarang oleh Sayyidul Habib Umar bin Hafiz. Nah, Al-Fajr cuma menyampaikan berapa sedikit daripada Al-Fajr pernah belajar ke Habib Ali Karor. Al-Fajr ini penyambung lidah Untuk ngisi malam ini Al-Fajr ngisi sedikit daripada kalam-kalam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Terus lanjut dari cerita tadi, malam ini turunnya rahmat. Kenapa bisa dikatakan turunnya rahmat? Karena rahmat Allah itu Allah pilih ke siapa-siapa yang tunjuk. Ada cerita, wong kaya, ada duit, seluruhnya dia galak pacak kalau nak dibelikan. Tapi dia punya penyakit sikok. Apa itu penyakitnya? Penyakitnya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, susah nak tidur. Akhirnya bingung, dia datang ke dokter ini, datang ini di Eropa. Akhirnya dia tidur di kasur di hotel bintang 5 yang mana kasurnya tumpuk. Duduk, kalau kita duduk tertidur pasti bingung dulu. Tapi wong ini subhanallah, wong ini tidak tidur nikmat tidur oleh Allah. Tidak bisa tidur. Akhirnya di suatu tempat Eropa itu ada sikok suatu halago.
Yang mana lagi ada saudara kita yang di umat Islam di situ lagi dakwah buat majlis zikir. Oh subhanallah, dia buka hotelnya ini di pojok sekali, buka ada kerumunan. Aduh, lagi duduk rame-rame. Subhanallah, dia nengok itu majlis di jalan ada si kok Allah gerakin untuk menuju mata dia. Lagi duduk di jalan itu dia baca tidur. Majlis apa itu yang dilakukan dia? Apa itu majlis? Akhirnya dia turun penasaran Nabi Hussein. Turun duduk situ. Pas duduk situ dia merasa tuh, pas duduk situ dia melok hadir baru nak melok hadir. Baru pengen nengok Akhirnya pas dia duduk dengar tentang Islam, apa itu Islam, dia merasa nikmat. Pas lagi hadir dia melok tertidur Inilah yang namanya nikmat yang Allah beri. Jadi majlis ini tidak nyata, tapi ada bekal kita di akhirat. Majlis inilah nikmatnya majlis, tidak kita rasa ke ikhwan. Kalau bisa kita rasa ke itu nikmat majlis tadi, berebut mau nak hadir, duk. Tapi ini malam ini Allah pilih kita, letak ke hati kita. Oh kamu malam ni hadir majlis ini. Oh kamu malam ni hadir ke tempat Islam Merah. Allah pilih kita, tidak sepasing-pasing kamu. Kita duduk di majlis ini tidak mungkin celaka, tidak mungkin merugi. Rasulullah SAW mengatakan, qaumun la yasquna bihim. Mereka yang duduk dengan ulama, mereka yang duduk di majlis taklim pada malam hari ini tidak bakal celaka. Dengan apa kita bisa duduk majlis taklim tersebut? Dengan apa? Supaya apa? Buat apa? Tazkiyatul nufus, mensucikan diri kita kepada Allah. Jangan caranya nak menyucikan diri kita dengan Allah dengan 4 perkara bagi Imam Haddad. Apa itu 4 perkara yang tersebut? Yang pertama, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kalau kita nak ibadah, nak dekat taqarruban sama Allah, pengen dekat dengan Allah, itu harus ada ilmu. Wa kaifa insan ya'budu rabbahu illa bi ilmi. Bagaimana manusia pengen dekat dengan Allah kalau tak ada ilmunya? Nak pengen melakukan solat, sebelum solat diajarkan di dalam hukum kitab fikih itu apa? Wudu dulu. Sebelum wudu harus apa? Taharatan, suci. Hadas besar dengan hadas kecil. Itulah di dalam agama ini tidak tahu dulu ilmu tahap demi tahap. Langsung solat tidak wudu, sia-sia. Tadi ajar oleh Rasulullah. Dengan apa kita banyak tahu itu hal-hal tersebut? Dengan kita hadir majlis taklim tersebut, bisa tahu kita hadir majlis taklim fikih, hadir majlis taklim tasawuf. Itulah yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan buat kita kita nih seorang lelaki punya tanggung jawab. Apalagi yang sudah buat, itu tanggung jawab yang sangat besar. Buat siapa? Anak kita wajar ke? Wong rumah kita wajar ke? Tentang pendekatan diri kepada Allah. Yang mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah? Ajar ke itu semuanya pada malam hari ini untuk anak-anak kita yang sudah kita dapat ke? Sudah kita ajar ke buat anak kita dengan bini kita, ajar ke lagi ke wong lain. Itulah yang nama sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini kadang kita bingung, Ustaz, sedekah jariyah ini apa nak infak itu yang disebut sedekah jariyah? Tidak. Kalau kamu pernah nunjuk tahu wong tersebut hal kebaikan, yang mana hal kebaikannya tersebut terus menerus dilakukan oleh wong tersebut lagi nunjuk lagi ke wong lain, itu yang dinamakan sedekah jariyah juga. Tidak bakal putus-putus. Kalau kamu nak bangun masjid tersebut, subhanallah, masjid tersebut roboh kena musibah, masih lanjut tak sedekah jariyah kamu? Selesai. Tapi kalau ini ilmu kita sudah meninggal, wong tersebut amalkan lagi ke wong lain terus menerus sampai hari kiamat tidak bakal selesai ilmu. Itulah yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tersebut termasuk dengan sedekah jariyah. Jadi kalau kita hadir majlis taklim tersebut ini hal-hal yang sangat diridhai oleh Allah. Allah tidak mungkin kita duduk di sini malam hari ini melakukan maksiat, tidak. Pasti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi ilmu yang bermanfaat. Habis ilmu yang bermanfaat, apakah bisa selain itu? Dengan perbuatan
yang taat. Yang ketiga, amal soleh. Fi'lul taat wa amal soleh. Kalau perbuatan taat tapi tidak amal soleh, malah yakni. Allah katakan di dalam Al-Quran, wal asr, ya Allah bersumpah demi masa, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu merugi. Dilanjutkan lagi, illa kecuali illalladzina amanu, wong-wong yang amanu, beriman, wa amilus sholihati, dan yang melakukan amal-amal soleh. Ini sudah ada jawaban dari Allah. Jadi tinggal kita ini diciptakan di Allah ini muka bumi, pengen nak jadi merugi, apa nak beramal soleh. Alhamdulillah, Rajab sudah kita lewati dengan istighfar kita apa-apa tadi. Sudah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita belum melakukan taubat pada itu bulan Rajab sudah lewat, bulan Sya'ban masuk. Nah, di bulan Sya'ban ini ada hal momentum yang sangat penting. Ada berapa kejadian yang sangat penting. Yang pertama, di bulan Sya'ban ini disebut bulan Rasulullah. Kenapa disebut bulan Rasulullah? Dikarenakan ini omongan Rasulullah. Rajab syahrullah. Rajab bulannya Allah, buat kita beristighfar. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku. Pengen nak dikenal dengan Rasulullah, syaratnya siko. Kita kalau nak pengen nyebut-nyebut, nak akrab dengan umum, kecuali itulah dekatnya. Yang mana caranya kita pengen dekat dengan Rasulullah? Banyak-banyak sholat. Baca ke lidah kita salawat kepada Rasulullah. Kalau kita makin banyak negor, semakin dekat dengan wong itu. Tapi kalau kita keseringan negor tak kata faedah ke wong itu runyam. Iya. Kalau kita ada masalah, keluh kedua sikap kepada satu makhluk dan juga sikap lagi yang menciptakan alam semesta ini. Yang pertama keluh kepada Rasulullah. Tawasul lewat Rasulullah, melalui perantara Rasulullah, lalu kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngechat wong sikok kita sepam sekali, tidak mungkin wong itu malas kita 10 kali balasan chattingan kita, tidak mungkin. Tapi kalau Rasulullah sekali dipanggil, Rasulullah balas 10 kali. Lah, 10 kali dari mana? 10 kali yang dimaksud ini yakni rahmat dari Rasulullah. Doa dari malaikat, rahmat dari Allah, pengampunan. Inilah Rasulullah, kasih sayangnya kepada umat-umatnya. Kalau di Rasulullah SAW, aku sungguh beruntung di Rasulullah, umat-umatku ini. Lantas sahabat bertanya, alastu ashabi ya Rasulullah? Ya, engkau bukan, engkau sahabatku di Rasulullah, engkau sahabatku. Lantas bertanya lagi, sahabat siapa wahai Rasulullah yang engkau kangen-kangen ke? Yang engkau cinta-cinta ke? Siapa? Kita ni yang dicinta-cintai Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, mereka umatku akan tetapi tidak melihatku dan beriman kepada agamaku. Sallu ala Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini bulan Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban itu ada momentum. Dengan lagi kita bakal sampai itu momentum. Harus disampaikan apa itu? Nisfu Sya'ban. Ada 5 malam doa yang tidak bakal tertolak pada malam itu. Salah satunya termasuk Nisfu Sya'ban ini, Bang. Habis Nisfu Sya'ban, Lailatul Iddah, 2 malam hari raya itu tidak tertolak juga. Akan tetapi yang dekat ini depan mata tidak bakal tertolak doa. Benar-benar minta dengan Allah. Ilah kecuali ada berapa golongan yang tidak dapat pengampunan tersebut. Apa itu? Hukukul walidain, yang durhaka dengan orang tuanya. Lanjut lagi Nabi Rasul. Ada lagi kahin yang galak main dukun, yang galak main sihir, yang masih minum khamar, berhenti. Nikmat di dunia, kaget kamu di akhirat tak bakal mencip umurnya. Nikmat itu nafsu. Dalam Quran disebutkan bahwa nafsu katifri entoh menu syadba ala hubbir radha. Nafsu itu pecah budak kecil.
Kalau kita pelok-pelok ke bagi ke pecah budak kecil yang lagi nak minta susu ke ibunya, tidak bakal selesai kita tolong. Habisnya nyesel. Habisnya nak ulang lagi lawan itu nafsu. Habib Abdullah bin Hasan bin Thahir mengatakan apa? Dulu aku diolok-olok sama nafsuku, tapi sekarang aku bisa melatih nafsuku, aku bisa mengajarkan nafsuku. Ini wali Allah. Kita belajar dari sekarang, tahan itu hawa nafsu. Dunia, qalil, dunia ini berat. Sedikit cuma kita hidup di dunia. Yang di selamanya itu adalah di akhirat. Di akhirat ini selamanya. Apa yang bakal kita bekal ini? Amal soleh tadi, fi'lut ta'at tadi. Jadi komis dosa tadi kita minta dengan Allah ampun dosa kita. Apa-apa yang kita minta kepada Allah. Yang keempat, di dalam kitab tersebut Risalatul Ma'awana menjelaskan apa? Jauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa baik perbuatan-perbuatan yang tidak diredai oleh Allah pada malam hari ini? Kita jauhi hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Itu jauhi ikhwan. Dan juga terkadang itu lupa. Hidup kita ini di dunia buat apa? Nah, itu yang kita jangan lupa. Tujuan kita buat di dunia ini buat apa? Tidak lain, tidak bukan. Tujuan kita di dunia ini cuma buat mencari ridho Allah. Cuma ngarep ridho Allah. Yang mana perbuatan kita pada malam hari ini, kalau perbuatan itu tidak diridhai oleh Allah, kita tinggalkan. Meskipun perbuatan itu tersebut muat kita kaya, meskipun perbuatan tersebut muat kita terkenal di dunia, tapi itu cuma sementara. Di dalam sholat itu sering baca itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan kita di dunia tidak lain, tidak bukan untuk mencari ridho Allah. Semuanya itu cuma buat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu mati kita buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan itu tidak lain, cuma untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang kita lupa ke. Kita tanya ke gawean kita ini sekarang diredai oleh Allah dah. Kita tanya ke perbuatan kita pada malam hari ini diredai oleh Allah dah. Sebelumnya yang masih bergawe yang tidak diredai oleh Allah tinggal ke. Kalau kamu masih gawe ke itu, ajak di akhirat menyusai kamu. Tidak usah di akhirat ketika nak sakratul maut menyusai kamu. Lalu tujuan kita gawe kita di dunia ini tidak mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhwan. Ketika itu kita harus berintrospeksi diri kita, tanya ke diri kita, itu mendapatkan ridhonya kita kepada Allah, aku malah sebaliknya murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita ni melakukan hal-hal nak nikmatnya weh, nak sampai lemaknya weh, tapi lupa gawe-gawe yang lain. Kadang kita putus silaturahim dengan hal-hal yang sepele. Padahal layak perlu jannah uji Rasulullah. Yang selalu putus silaturahim itu tidak bakal masuk surga. Layak perlu jannah tidak bakal masuk surga uji Rasulullah SAW. Tapi kita anggap hal sepele. Masalahnya juga masalah sepele. Masalah dunia cuman putus silaturahim gara-gara apa? Cuman dunia masalah keuangan. Tahan putus silaturahim. Tujuan kita di sini kok mencari ridho Allah dan juga ridhonya Rasulullah. Cak mana caranya itu? Itu yang perlu kita tanya kepada diri kita. Terkadang kita kena kita di dunia ini tidak pernah takabur dengan introspeksi diri kita. Tujuan kita di dunia tidak lain, ya Allah. Di dalam nasnya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali juga Allah. Nah, terkadang kita ini masyarakat hadirin,
Ketika ada masalah, bukan nyari ridho Allah, memperpanjang status. Ngaku aku nih hidup kayak ini, hakaza wa hakaza. Lantas selesai status tidak puas, buat lagi vlog di YouTube. Ya Allah, permudahlah hidup aku nih ya Allah. Ya Allah, masak-masak dewe, nyuci-nyuci dewe. Nah, tanda di kawan yang macam status dari belakang dengan bininya. Jadi itulah kita risalah. Kalau kita Allah perintah kita buat apa kalau kita lagi ada masalah? Wasta'inu bisabri wassalah. Dalam Al-Quran, sabar dan sholat. Nah ini malah sebaliknya. Buat status biar orang tahu. Kadang kita lupa, kadang kalau kita lagi ada masalah, kita melulunya kepada ciptaannya Allah, kepada sesama manusia. Padahal kalau kita seandainya, kalau kita bersandar kepada manusia tersebut akan meninggal. Kalau kita bersandar kepada seorang pohon tersebut akan roboh. Kalau kita bersandar ke rumah tersebut tidak bakal abadi. Tapi bersandarlah kepada Allah. Allah selalu selamanya ada dengan kita. Jangan lari dengan Tuhanmu. Kalau kita jauh dengan Allah, malam ini Allah pasti terima kapanpun tobat kita. Ini kadang kita lupa. Dengan apa kita mendekati diri dengan Allah itu? Dia mulai sholat taubat, sholat tahajud. Dekat diri dengan Allah. Perlu kalau bentang sejadamu, panjangkan sejadamu, bukan panjangkan storymu, bukan panjangkan TikTokmu dibuat tulisan-tulisan itu. Bukan, ya Allah. Tahajud dengan Allah. Biar apa kita tahajud dengan Allah? Berapa banyak itu ibadah. Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan al-ubudiyah, penghambaan itu adalah apa? Wayatul arifin, pendekatan diri seorang arifin, as-siddiqin. Ma'rifatullah itu lezatnya apa? Minal ajaib di ulama, Imam Haddad itu, aku heran dengan zaman sekarang. Kenapa dia tidak memasukkan ma'rifatullah, mengenal Allah? Karena di dunia ini paling nikmat, paling lezatnya itu apa? Mengenal Allah. Dengan apa kita mengenal Allah? Dengan kita ubudiyah, ibadah kita kepada Allah. Konsepnya tadi sudah jelas di dalam Al-Quran. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sudah jelas konsepnya. Tapi malah sebaliknya kita melupai daripada konsep ayat tersebut. Jadi kita sandar ke manusia. Kadang-kadang kita lupa. Kalau kita ada masalah, kita minta kepada Allah. Tahajud. Kenapa tahajud? Buat apa kita tahajud? Buat apa? Supaya menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang didapatkan nikmat. Ada masalah, bangun seperti malam. Kalau kamu lagi ada masalah, kamu nak minta apa? Ya Allah, aku jujur. Kalau kamu lagi pengen minta apa? Kalau kamu minta ampun, aku ampun kepada malam itu. Semua hajat-hajat kita perlu dengan Allah. Setiap apapun itu, gerak-gerik langkah kita kalau ada apa-apa, melalui dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ketika sholat kita mendekatkan diri kepada Allah, itu apa? Ulama banyak mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Mi'rajnya mu'min kepada Allah, sholat. Ibadah yang paling baik dekat dengan Allah itu apa? As-sholat. Bukan yang lain. Intisari hidup kita di dunia ini pertama kali yang ditanya sholat kita. Sholat 5 waktu kita ditanya. Kadang kita lagi pergi majelis taklim, subuhnya kelewatan. Kadang zuhurnya berkali kecapean. Kaget dulu, tidur dulu, mulur dalam keadaan sadar dan bukan tidak kata hal. Apa masuk waktu zuhur? Tapi capek, kaget, mulai ketiduran. Itu termasuk mungkin kali sholat hewan. Itu di dalam kepikir itu fauran, segera mesti menggodok sholatnya. Bukan aja di tele-tele. Itu selama kamu nunda, dosanya terus istimror, terus menerus berjalan dosanya tersebut. Ustaz itu sholat,
Uzur sholat itu apa yang namanya uzur sholat? Tidur belum waktunya. Inilah masuk waktunya. Berarti itu subuh ya itulah kita bangun kadang nak ke kamar mandi, buang hajat kecil. Selesai ganti bukan ada uduk, lanjut lagi tidur. Itulah peminal ajaib. Ujian Abdullah bin Ibrahim bin Agil bin Yahya mengatakan kalau yang meninggal ke subuh lebih baik kupingnya itu lebih bagus kupingnya dikencing ke anjing daripada dikencing ke sama setan. Kalau dikencing ke anjing Tuhan saja sebaca itu tidur ya Ibrahim bin Agil. Tapi kalau sudah dikencing ke setan, sudah bingung kita nak kemana lagi nak kencing yang pasti terus menerus atau asalnya daripada kencing setan tersebut. Malam ini introspeksi diri kita. Masuk nisfu Sya'ban lagi yang masih ada hal-hal yang mendekat yang datang ke yang tidak dapat daripada maghfirahnya Allah di nisfu Sya'ban itu ada 5 golongan. Nah, yang tadi sudah disebutkan 3. Yang pertama uququl walidain, yang durhaka kepada orang tua, main dukun, kahin, sahir, yang main sihir juga, minum omor dengan yang memutus ke silaturahim. Nah, yang memutus ke silaturahim ini dari sekarang kamu cari, ada tak introspeksi diri kita? Ada tak aku pernah ada ngomong ini berapa hari ya gara-gara aku. Dari sekarang maafkan orang itu. Jangan sampai kita di hari yang sangat besar tersebut kita tidak dapat pengampunannya Allah. Kalau kita rugi, itu hari momentum 5 malam la yuraddu fihi doa. Rasulullah SAW ada 5 malam yang tidak bakal tolak doanya. Apa itu malam tersebut? Yang pertama Lailatul Jumat, malam Jumat. Itu yang mingguan kita dapat ke malam Jumat. Yang kedua apa itu? Awal min Rajab. Sudah kita lewat ke awal Rajab tadi. Yang ketiga nisfu Sya'ban. Imam Ali karamullahu wajhah, menantunya Rasulullah, itu kalau sudah masuk malam ini Imam Ali tidak setedoan. Ibadah, full ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Minta, karena ini malam ini tidak mungkin disia-sia berdoa. Yang ada apa itu kita minta kepada Allah malam itu. Ada hajat apa, minta lagi semuanya. Ma'ubidat wilayatun liwali illa qiyamul lail. Tidaklah seorang hamba tersebut dikatakan hambanya Allah yang dekat dengan Allah kecuali dengan kita hidup di malam tersebut. Qiyamul lail, tidak bisa qiyamul lail, ada qiyamul lail. Sayang kalau malam tersebut kita main tahan sampai jam 12, jam 4, para tutup, para berapa. Tapi sholat malam sedikit pun tidak bisa. Minimal malam itu kita hidupkan dengan apa? Witir, jangan lepas. Setelah witir apa? Biar kita tidak berat. Agar kita melakukan Ramadan, tarawih 20 rakaat, habisnya ada witir 3 rakaat. Biar kita tidak berat, tasbih menembus kita, didik jiwa kita tersebut. Dengan itu tadi Ehwan. Yang keempat dengan yang kelima, Lailatul Qadar. Mungkin sampai sini karena Al-Qadir nyenjut malam inilah juga dikabari yang Ustaz Abdul Rahman dari jam 8 Al-Qadir dikabar Ustaz Abdul Rahman minta ganti ke majlis. Jadi mungkin sampai sinilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.